Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah, oke? Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin men-highlight pemain yang menurut gue paling bagus mainnya ketika menghadapi Afghanistan ya. Dimana kita tahu Coach Nova Arianto ini melakukan banyak sekali rotasi menghadapi Afghanistan. Tetapi menurut gua dari kemenangan 2-0 kita menghadapi Afghanistan, ada satu pemain yang menurut gua paling bersinar menghadapi Afghanistan, yaitu Aldi Taher, Aldiansyah Taher ya. Kalian pasti kalau mendengar namanya udah nggak asing ya, karena mirip dengan salah seorang artis ya di negara ini. Dimana Aldiansyah Taher hanya bermain satu babak, sebenarnya hanya bermain di babak kedua saja, tapi memberikan impact yang luar biasa dari permainan timnas Indonesia, dimana pergerakannya jauh lebih baik dibanding Josh Holong, mainnya juga jauh lebih simple, tidak banyak melakukan kesalahan sendiri gitu ya. Bahkan meskipun dia ini seorang debutan ya, tapi dia tidak banyak apa kesalahan sendiri gitu ya, yang membuat permainan itu menjadi jauh lebih taktis gitu ya. Ditambah pergerakan tanpa bola dia yang juga bagus gitu ya, dimana dia membuka jalan untuk Goli, membuka jalan untuk Alberto untuk masuk ya, sehingga kita lihat dia berhasil menciptakan 2 assist untuk gol Alberto dan gol Goli di akhir pertandingan. Dan ini menurut gua adalah salah satu opsi yang cukup baik, dimana kalau seandainya Mirza tidak perform, maka Aldiansyah Taher ini bisa menjadi salah satu opsi untuk merubah deadlock. Tidak sebagai striker yang mencetak gol mungkinnya, tapi pergerakan tanpa bola dia ini sangat menarik gitu ya, dimana dia berhasil beberapa kali mendapatkan posisi enak untuk melakukan passing atau melakukan assist gitu ya, tidak sebagai mencetak gol. Dan ini merupakan opsi menyerang yang baru lagi untuk timnas Indonesia, dimana sebelumnya kan kalau kita bicara serangan biasanya menyerangnya dari wingback ya, dari wingback, atau misalkan terjadi overload Alberto gitu ya bermain dengan wingback, atau Goli bermain dengan wingback. Nah sekarang ada opsi baru lagi, dimana striker lah yang membuka ruang, dan ini menjadi opsi yang banyak. Sekali lagi Coach Nova ini opsinya memang sangat banyak gitu ya, opsinya memang sangat banyak, makanya luar biasa gitu ya. Coach Nova ini bener-bener berpikir sekali gimana caranya supaya timnas ini perform gitu ya, bener-bener sangat berpikir gitu. Oke, kalau melihat permainan Aldi Taher tadi ya, atau kemarin ya, dimana Aldi Taher kan masuk sebagai striker ya. Jadi di babak kedua itu Coach Nova Arianto mengganti formasi menjadi 4-4-2. 4-4-2 di mana Evandra disandingkan dengan Aldiansyah Taher di depan. Ya, Evandra mungkin karena Coach Nova berpikir bahwa Evandra kan sekarang adalah top skor ya di Piala Asia. Mungkin dia berpikir ingin Evandra itu mencetak gol, sehingga Evandra dijadikan striker gitu ya. Bermainnya 4-4-2 di mana di tengah itu ada Ilham dan juga Nazril ya. Ilham dan juga Nazril, di kanan kirinya ada Alberto dan juga Syafiq ya. Raffi gitu. Ada Raffi, dan di depannya ada Aldiansyah Taher. Kemudian Goli masuk gitu ya. Goli masuk menggantikan Ilham. Goli yang bermain di sayap ya. Goli bermain di sayap, sementara Alberto yang ditaruh di tengah. Jadi ada pergantian posisi terus gitu, ada pergantian posisi itu, dan Evandra tetap bermain di depan gitu ya. Berharap mungkin Evandra mencetak gol, tapi sayang Evandra tidak mencetak gol. Bahkan punya peluang pun kayaknya enggak ya Evandra, kalau gue nggak salah lihat ya. Peluang itu banyak didapatkan oleh Alberto, justru banyak didapatkan oleh Alberto. Jadi bad luck ya untuk Evandra. Namun pergerakan Aldiansyah Taher ini menurut gua, ini Aldiansyah Taher bisa sih diturunkan sebagai starter lagi, bisa aja gitu ya. Kalau Mirza akhir-akhir ini kan lagi goyang juga ya, tidak terlalu perform sebenarnya. Lawan Korea dia jelek, lawan Yaman dia bagus, tapi tidak menjadi man of the match.
Jadi Aldiansyah Thaher bisa menjadi opsi. Sehingga nanti opsinya banyak, bisa Mirza main, Mirza Aldiansyah Thaher main gitu ya. Kemudian nanti ada Alberto, ada Goli. Jadi opsinya tuh nanti sangat banyak gitu ya. Opsinya tuh nanti sangat banyak gitu. Dan kalau bicara soal pemain bagus lainnya ya selain Aldiansyah Thaher, menurut gua satu pemain yang memberikan perubahan juga adalah Alberto itu sendiri. Alberto mencetak gol dan pergerakan tanpa bola dia juga di tengah itu juga lumayan baik. Meskipun menurut gue tidak sebaik Aldiansyah Thaher, tetapi Alberto ini menyisir lapangannya tuh banyak banget gitu, ke kanan, ke kiri, di tengah, bahkan ke depan gitu ya. Areal permainannya itu banyak sekali gitu, dan ini membuat permainan timnas Indonesia di babak kedua menjadi lebih taktis karena pergerakan tanpa bola dari Alberto ini sangat baik gitu. Di tengah dia terus mencari bola, di kanan mencari bola, di kiri mencari bola, bahkan di kotak penalti pun mencari bola gitu ya. Dimana gol pertama itu kan kecerdikan Alberto mencari ruang ya, dimana Aldiansyah Thaher berhasil mengirimkan umpan ya, itu kan prosesnya serangan balik ya. Terus Alberto kosong di kotak penalti dan akhirnya jadi gol. Itu salah satu Alberto. Jadi kalau bisa dibilang pemain yang bagus lagi itu Alberto ya. Alberto, kemudian ya Evandra Goli juga memberikan dimensi permainan yang berbeda di babak kedua. Tapi ini menurut gue murni karena kematangan aja sih. Murni karena kematangan, karena ya mereka jam terbangnya juga sudah tinggi ya. Jam terbangnya sudah tinggi sehingga dimensi permainan yang ditawarkan di babak kedua juga jauh lebih baik dibanding di babak pertama. Kita lihat di babak pertama ketika yang main Jos Holong, kemudian siapa lagi? Fandi Ahmad gitu ya, itu dimensi permainan masih kurang baik gitu. Kenapa? Karena pergerakan tanpa bolanya masih sedikit agak pasif, sehingga permainan itu kurang begitu mengalir, kurang begitu statis gitu permainannya. Tambah ya Daniel juga bermainnya agak kurang ya di pertandingan kali ini. Masih bagusan Dava Zaidan di kanan gitu ya. Dava Zaidan masih menjalankan job desknya dengan baik, di mana naik turunnya juga bagus gitu ya. Meskipun beberapa kali Dava Zaidan juga sempat lolos gitu ya, pemain Afghanistan dari areanya sempat lolos gitu. Tetapi Dava Zaidan bermain lebih baik, pengambilan keputusannya juga jauh lebih baik. Ketika di babak kedua situasi berubah ketika pemain-pemain yang biasa diturunkan sebagai starter ini masuk. Dan itu sekali lagi adalah bukti kematangan ya. Bukti kematangan gitu. Kecuali Aldiansyah Thaher. Aldiansyah Thaher itu debutan loh. Aldiansyah Thaher itu debutan tapi memberikan dimensi yang berbeda. Artinya pemain ini harusnya considering untuk bisa menjadi starter. Ya, considering untuk bisa menjadi starter. Oke guys. Jadi itu sekali lagi menurut gue MVP dari pertandingan Indonesia menghadapi Afghanistan ya, Aldi Thaher. Semoga Aldi Thaher konsisten ya. Semoga Aldi Thaher konsisten. Semoga kita mendapatkan hasil-hasil yang baik lagi di Piala Asia berikutnya ya, di pertandingan-pertandingan berikutnya, supaya ya mudah-mudahan kita jadi juara ya, lolos ke final dan jadi juara. Guys, bye.